Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 89,9 Suara Muslim Lumajang, The Best Religious Radio Network. Oase Keluarga Harmoni bersama Yayasan Cahaya Al-Quran akan menemani waktu istirahat Anda di siang hari ini, tuntas sampai tanda waktu 2 siang ya mitra muslim. Jadi yang sudah menunggu-nunggu Oase Keluarga Harmoni memang tayangnya 1 pekan sekali di setiap hari Selasa. Ada loh Masya Allah yang sudah nungguin, Mbak ini jadi nggak oasenya? Oh tenang aja, jadi kok setiap pekannya ada Oase Keluarga Harmoni bersama Yayasan Cahaya Al-Quran. Dan untuk tema kita di siang hari ini tentang apapun dijalani nggak perlu ngejar passion, relate atau kudet. Suara Muslim. Ya mitra muslim, kalau boleh meminta gitu ya, rasanya hampir semua orang itu ingin banget membuat sesuatu yang disukainya dengan sepenuh hati alias sesuai passionnya gitu. Jadi passion ini menjadi pekerjaan yang digelutinya, menghasilkan uang dari kegiatan yang disukai, ya memang akan memberikan kebahagiaan yang luar biasa gitu ya yang dirasakan. Tetapi pada kenyataannya hidup itu nggak selalu berjalan seperti itu kok. Ada momen dimana Anda ini dituntut untuk melaksanakan tanggung jawab dan juga meninggalkan passion demi bisa membangun kehidupan yang layak. Ya meskipun ini membuat sedih sih, kita bisa belajar ya untuk memahami bahwa mengejar passion memang bukan untuk semua orang. Nah seperti tema kita di siang hari ini, apapun dijalani nggak perlu ngejar passion, relate atau kudet. Nah ini yang kita akan diskusikan. Jadi kalau misalkan Anda ada yang ditanyakan ataupun juga Anda memiliki pendapat, Anda bisa langsung gabungan di 0811 3400 899. Langsung saja saya sapa kedua narasumber saya yang sudah hadir di studio Suara Muslim Lumajang. Ada Dr. Alia Hidayati, SPTH TBKL, Direktur Yayasan Cahaya Al-Quran, sekaligus Wakil Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia Lumajang, dan juga Ustadz Suharyo AP selaku Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia Lumajang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bu Dokter dan juga Ustadz Suharyo? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Baik selalu. Meskipun kegiatannya padat sekali, keluar kota, keluar ini gitu ya, keluar kecamatan. Biasanya gitu. Yang padat itu jalan raya, padat merayap. Oh padat merayap ya. Ini kalau di Lumajang belum ada macet sih. Tapi kayaknya mungkin kalau 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, kayaknya Lumajang bakal macet juga sih. Janganlah. Iya ya, jangan ya. Soalnya dilihat dari saya pindah ke sini sampai sekarang itu udah mulai padat. Nah itu kayak katanya Ustaz Suharyo, padat merayap. Udah nggak ada tempat parkir gitu ya. Susah kalau mau cari parkir. Oke, kita ngebahas tema apapun dijalani nggak perlu ngejar passion, relate atau kudet. Ini seperti apa nih Bu Dokter? Karena kan biasanya memang pengennya apa ya, kalau misalkan kita kayak ngelamar kerjaan, ya ini karena passion saya gitu. Passion saya ya di sini gitu. Iya, memang kalau yang ini, tema yang sekarang ini lebih ke arah pekerjaan ya, atau hal yang dilakukan lah. Iya. Zaman sekarang kan lagi susah cari kerjaan, benar. lapangan kerja nggak banyak, pengangguran tambah meningkat, angka kemiskinan tambah turun karena nominalnya kan dikurang-kurangi. Sehingga angka kemiskinannya kan turun begitu. Nah masalah passion, kadang ada orang yang kerja, oh ini nggak sesuai passion saya, bilang gitu. Kalau nggak passionnya sehingga angka keberhasilan kecil atau nggak mau mengerjakan. Emangnya kalau dia kerja sesuai passion bakalan menjamin kesuksesan, keberhasilan, kekayaan? Enggak juga, belum tentu juga. Jadi realistis aja. Apapun pekerjaan yang sedang dikerjakan sekarang atau lowongan kerja yang didapat, ya udah lakuin aja. Ya, mungkin belum sesuai keinginan ya, karena nggak setiap orang mempunyai kemewahan untuk memilih gitu loh. Iya. Banyak dari kita yang seadanya ini kerjain dulu. Yang penting
niatnya dari awal, apapun yang kita kerjakan niatilah untuk ibadah, sehingga nanti Allah yang ngarahin kita ini cocok gak cocok, sukses gak sukses gitu. Tapi kalau dari awal udah kayak gue banget, gak gue banget, nah itu keakuannya tinggi, akhirnya ada kearoganan ya. Kearoganan, oh karena bukan gue banget nih, jadi akhirnya gagal karena emang bukan gue banget. Nah gitu, ya ini gue banget nih mesti berhasil, kan jadi ada kesombongan ya. Karena pada prinsipnya itu tadi, kita mau gagal mau berhasil, salah satunya nomor satu dari niat kita. Lillahi ta'ala, kerjakan semua niatnya karena Allah, nanti Allah yang mudahkan, mau passion gak passion, jadi realistis aja. Oh iya, karena kadang juga kita passionnya di sini, tapi kayak udah dikasih takdir kayaknya pekerjaannya juga kadang nggak sesuai passion kita gitu ya Bu Dokter ya. Iya, kalau dinikmatin lama-lama bisa juga, bisa sukses juga, bisa bahagia juga gitu. Kadang kan ada orang, oh ini bukan passion saya, walaupun saya menghasilkan banyak uang tapi saya nggak ngerasa bahagia, yang disebut paradox passion ya. Dapat kekayaan tapi nggak dapat kebahagiaan. Tapi kalau kita berpikir sebagai muslim, harusnya kita dapat keduanya dong, kebahagiaan iya, kekayaan iya. Rugi banget kalau harus lu milih salah satu gitu. Kalau muslimnya cerdas ya. Iya benar. Jadi kita sebagai muslim ya pengennya gitu ya Bu Dokter ya. Iya, jadi jangan nggak passion saya mungkin jadi kaya raya tapi nggak bahagia. Kok rugi banget ya menghabis-habiskan waktu untuk hal yang akhirnya karena mungkin nggak diniati sejak awal untuk ibadah ya, akhirnya kan nggak seneng, kayak ngerasa sumpek dan sebagainya. Rugi lah. Iya, rugi banget gitu ya. Kalau dari Ustadz Suharyo nih, kalau kita membedah gitu ya, asik membedah. Itu kan ini ya kegiatannya Bu Dokter seharusnya. Kalau membedah kalimat ataupun juga kata menjalani apapun dengan mengejar passion, itu sebenarnya tuh kayak mengejar apapun versus mengejar passion. Itu sebenarnya kayak gimana sih? Ya, hidup itu tidak selalu linear loh. Iya kan. Kadang-kadang harus berani melakukan terobosan baru. Bukan karena saya pemerintahnya terobos ya. Enggak. Iya. Jadi ya seperti anak muda sekarang itu kan cukup berani ya. Bekerja tidak harus permanen. Dia mana yang menyenangkan buat hatinya, dia yang dia ambil, dia lakukan, apalagi salarinya lebih tinggi misalnya. Itu yang mendorong mereka tidak berpikir soal cocok atau tidak cocok, karena tidak cocok pun kalau dikerjakan secara terus-menerus lama-lama menikmati juga. Ya, yang paling penting kita apapun pekerjaan, jabatan, profesi dan seterusnya, ingat semua itu sifatnya tidak ada yang abadi. Kita harus bersandar dalam hidup ini kepada pemilik kehidupan. Bersandarlah kepada Dia, kepada pemilik kehidupan, Tuhan, sehingga Tuhan nanti yang akan mengarahkan di mana yang paling baik. Dalam sholat istikharah kita kan begitu, mohon kepada Allah untuk diberikan digerojok rezeki yang dari langit atau dimuntahkan dari bumi, diterangkan yang buram atau mungkin yang jauh didekatkan. Jadi apapun yang kita kerjakan, yakinlah itu nanti akan membawa kebaikan sepanjang kita pertama sungguh-sungguh mengerjakan apa yang sedang kita hadapi. Yang kedua, ikhlaslah dengan tugas yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, tawakal kepada Tuhan setelah kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi konsep menjalani apapun ya sebenarnya kalau misalkan kita sudah melakukannya sering gitu ya, itu kan lama-lama juga ibaratnya bukan passion tapi ya udah jadi kebiasaan gitu ya. Iya, termasuk ini Weteng Tresno jalanan suka kulino. Iya. Nah, iya kan. Karena kebiasaan. Semua begitu dalam hidup ini. Tinggal bagaimana kita menikmati sesuatu yang ada di depan kita, jangan melihat apa yang di tangan orang, karena kalau kita melihat pada pribadi orang lain tidak akan pernah ada rasa puasnya. Iya ya. Untuk kita melihat ke pribadi orang lain aja nggak puas, kadang kita ke diri kita sendiri juga kayak nggak puas gitu ya Bu Dokter ya. Ya ini bukan passion aku, jadi kayak sudahlah males gitu. Dan kebanyakan memang kayak gini tuh di generasi ya, sebenarnya di semua generasi ada, tapi kayaknya rata-rata di Gen Z gitu nggak sih Bu Dokter?
Iya, kebanyakan maunya yang mungkin yang kelihatan ya, yang kelihatan keren menurut mereka ya, menurut persepsinya. Yang apa namanya, mungkin menurut mereka suasananya cocok ya, ada self reward dan sebagainya ya. Padahal kadang kerja aja belum gitu loh. Udah banyak tuntutan yang macam-macam. Intinya sih di zaman sekarang ini ya, yang hidup itu penuh dengan tekanan ya. Iya benar. Itu realistis aja, apa yang ada di depan kita jalanin aja. Apa yang ada kita kerjakan, karena salah satu prinsip dalam agama ini manusia itu yang paling manfaat tuh kalau bisa ngasih manfaat sebanyak-banyaknya ke orang lain. Jadi kayak gitu aja. Sehingga perkara nanti yang dihasilkan cukup nggak cukup, toh sebenarnya yang paling tahu kecukupan atau kebutuhan kita itu kan Allah. Nah, yang penting kan kita udah ikhtiar nih, gitu. Yang ada di depan kita diikhtiarin nih. Perkara cukup nggak cukup nanti Allah yang mencukupkan gitu. Oh iya, jadi kayak dirubah mindsetnya gitu ya Bu Dokter ya? Iya, karena apapun pekerjaanmu itu kan nggak akan menjamin cicilanmu gitu ya. Iya benar. Iya, kerjain aja. Iya, kerjain aja gitu. Iya, Jadi kerjain kalau aja. misalkan hanya kalau ngandelin passion aja itu kayaknya kayaknya cuma stuck di situ akhirnya ya Bu ya. Kadang orang kan terlalu memilih. Kayak dirinya itu valuable banget, kayak berharga banget gitu loh. Padahal kompetitornya banyak banget, ibaratnya itu kayak grosiran banyak gitu loh. Tapi dia merasa dirinya aduh berharga banget. Ya akhirnya dengan berjalannya waktu akhirnya tumbang dia nanti, nggak laku kerja. Wah, usia kan kena waktu terus ya, akhirnya habis ya kan. Yang muda-muda bertumbuh. Iya. Tumbang tuh satu kali, kalau tumbuh tuh kan jalan terus. Oh iya benar. Filosofis banget. Iya, karena kalau kita lihat di zaman sekarang pun juga lulusan sarjana udah banyak gitu ya. Lulusan SMA sudah banyak gitu. Jadi kan kita gimana caranya nih? Minimal jangan membebani diri sendiri. Ya. Ciptakan peluang kerja, baguslah kalau bisa membuka peluang kerja untuk orang lain, tapi jangan ngarepin orang lain buka peluang kerja untuk diri kita. Memang kita bisa membuka peluang kerja untuk diri kita sendiri. Syukur bisa ngajakin yang lain. Begitu. Jadi jangan terlalu memilih lah. Tapi bukan berarti kemudian sak-sae juga ya. Asal-asalan gitu ya. Asal-asalan juga. Nah, jadi dilihat aja situasi ini secara keseluruhan. Jangan hanya berdasar nafsu kita sendiri. Gitu loh. Kan masih ada diri kita sendiri yang harus kita bebaskan dari beban keluarga kan gitu. Minimal bebaskan diri kita dari beban keluarga, nggak jadi beban. Minimal juga bikin bangga keluarga bahwa kita sudah tidak membebani keluarga, bisa menghidupi diri sendiri. Seperti itu aja, yang sederhana dulu. Kemudian kerja yang kita hasilkan ini kita niatkan ibadah yang intinya kita ini bangga Allah memberikan amanah kita selaku khalifah di muka bumi ini, insya Allah nggak salah gitu loh. Ya. Oke, baik. Kita jeda dulu ya, Ustadz dan juga Bu Dokter. Kita juga sambil menunggu nih untuk mitra Muslim yang mau gabungan di sini, boleh di 0811 3400 899. Tetaplah di Oase Keluarga Harmoni bersama Yayasan Cahaya Al-Quran. Apapun dijalani, gak perlu ngejar passion, relate, atau kudet. Ini tema kita di siang hari ini. Terima kasih untuk Bapak Rohmat Jayadi yang sudah bergabung. Ini memberikan ada 2 poin loh Ustadz dan juga Bu Dokter dari Pak Rohmat Jayadi nih di Randu Agung ya? Di Randu Agung. Yang pertama, jalani hidup semampu kita, tidak perlu kejar zaman yang semakin canggih ini. Nanti bisa tolong ditanggapi juga oleh Bu Dokter dan juga Ustadz Suharyo. Kemudian yang kedua, fokuslah pada penerimaan diri, rasa syukur, dan mengembangkan diri melalui pekerjaan yang ada. Nah, monggo bisa ditanggapi oleh Ustadz Suharyo dan juga Bu Dokter nih. Ya, yang pertama itu kita memang harus realistis ya.
Ya kalau kita nggak mengejar perubahan zaman, kemajuan yang terus berkembang, kita juga akan ditinggal gitu. Maka selain kita menikmati apa yang ada, juga harus adaptif, mengikuti, menyesuaikan dengan kemajuan yang ada. Jangan sampai kita diketawakan oleh anak-anak generasi sekarang karena kita mungkin tidak update ya. Kalau di ini sebenarnya di sekolah-sekolah itu sebenarnya orang tua sekarang itu kalah dengan anak-anak atau dengan murid dari sisi penguasaan teknologi. Ya. Orang tua tidak berapa menguasai soal HP misalnya, sementara anaknya sudah menjelajah kemana-mana, sehingga kalau ada error-error sedikit itu bingung orang tuanya. Anaknya tenang aja, ya kan, karena mengikuti tahu salahnya di sini, nanti tinggal gini aja bisa kembali, misalnya passwordnya lupa gitu, atau orang tuanya bingung, ditarik iuran 50.000 nih Pak habisnya nanti. Ditarik iuran. Ya padahal sebenarnya cuma dibenerin dirinya Iya, sendiri gitu loh, gak sampai makanya. orang lain. Iya. Iya. Bisnis. Bisa diubah lagi deh passwordnya. Ya bisnis keluarga. Jadi ATM kan. Jadi memang harus mengikuti juga kemajuan zaman. Yang seperti Mas Jayadi tadi, Rahmat Jayadi bilang, ya nikmati apa yang ada, enggak usah ngikuti perkembangan. Iya, jalani hidup semampu kita. Semampu kita. Iya. Ya tidak semampu kita, semaksimal mungkin. Karena kalau kita bekerja secara maksimal, hasilnya itu akan beda dengan kerja apa adanya. Puas tidak puas, tapi kalau sudah melakukan, keringat itu akan bercerita kepada diri kita, engkau telah menjadi pahlawan dalam kehidupan, menjadi pekerja yang baik. Soal hasil itu memang tergantung kepada ketentuan Tuhan. Iya, jadi memang kita harus melek teknologi juga gitu ya sebagai orang tua. Terus kemudian fokus pada penerimaan diri, rasa syukur dan mengembangkan diri melalui pekerjaan yang ada. Iya, ada orang yang nggak bisa menerima tentang keberadaan dirinya atau potensi dirinya ya. Dianggap dirinya itu selalu lemah. Saya diciptakan kok dalam kondisi begini, menyalahkan keadaan, menyalahkan potensi diri sehingga tidak mau berkembang maksimal. Padahal sebenarnya apa yang kurang dari kita ini, akan melakukan apa saja sebenarnya bisa, tergantung pada keberanian, kesungguhan, mau berkembang atau tidak. Ya, kalau kita menyalahkan diri, merasa diri kita tidak punya potensi, ya alamat kita akan merasa diri terus ada di bawah. Itu yang disebut dengan underestimate ya terhadap diri sendiri. Ya. Jadi kayak nggak yakin juga Nggak yakin, gitu ya. Ya. Oke, kalau dari Bu Dokter gimana nih Bu Dokter? Iya ya, seperti yang dijelaskan Pak Aryo sehubungan dengan komen dari Pak Jayadi ya. Jadi memang itu tadi seperti yang saya kemukakan di awal, cintailah pekerjaanmu ya, karena cicilanmu juga nggak peduli apapun pekerjaanmu ya. Jadi mau itu pekerjaan sesuai passion atau enggak, kewajiban tetap harus dibayar. Misal nih SPP anak, tagihan listrik dan uang belanja rumah tangga sehari-hari. Jadi daripada mengeluh terus ya, insecure, underrated ya, membandingkan pekerjaan atau diri kita dengan orang lain atau dengan yang lainnya, belajar menghargai dan mencintai pekerjaan yang sedang dikerjakan sekarang. Karena pada prinsipnya Allah itu akan memberikan amanah pada orang yang Allah kehendaki, siapapun itu. Jadi akan dipergilirkan. Maka saat kita mendapatkan amanah dari Allah, kerjakan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita layak untuk naik kelas. Oh iya. Iya, kalau kita dikasih yang sederhana, yang receh aja kita sembrono, gimana mau pegang lebih gede gitu loh. Itu salah satu pembuktian kita bahwa saya nggak mampu loh ya Allah gitu. Tapi sebenarnya boleh nggak sih kalau misalkan di dalam diri itu misalkan ketika kita otomatis kita kuliah terus kan jurusan ini kadang kita cari yang sesuai kita, terus kemudian kita juga cari pekerjaan ya sesuai dengan jurusan kita gitu, maksudnya ke situ dulu nih arahnya, nanti kalau misalkan nggak dapat baru boleh yang lain gitu. Sebenarnya boleh nggak sih gitu? Sebenarnya mindset dari awal janganlah kita idealnya ya, janganlah kita belajar untuk nanti mendapatkan pekerjaan, salah itu. Oh iya. Jadi gimana tuh Bu Dokter? Harusnya tuh kita belajar itu memang untuk mengilmui apapun nanti yang akan kita kerjakan. Begitu, bukan untuk mencari pekerjaan. Jadi nantinya pekerjaan apapun yang akan kita pegang kita bisa.
Karena dari awal itu kita memang niatnya mempelajari sesuatu atau kuliah itu untuk mengilmui nantinya. Jadi ini sebagai dasar aja, kuliah itu dasar untuk kita mengilmui kehidupan setelah kuliah begitu. Tapi kalau kita niatnya kuliah untuk mendapatkan pekerjaan, akhirnya apapun yang nggak ada kaitan kerjaan kita nggak mau mikir, males gitu loh. Oh iya. Salah gitu. Jadi akhirnya otak kita ini hanya dipikirkan untuk menghasilkan profit secara materi. Padahal Allah dan semesta alam ini sesuatu yang nggak bisa diukur dengan materi. Rugi banget kita, karena memang kita kemampuan kita nggak nyampe segitu. Maka kalau kita ingin belajar dari ayat-ayat kauniyah ya, kan ayat-ayat nggak hanya ayat dari Al-Quran ya. Nah itu kita harus paling nggak itu setara sepadan dengan kita harus mempelajari hal-hal yang di luar materi juga. Oh iya. Intinya nggak, ini nggak menghasilkan uang nih, nggak usah wes, bikin capek aja. Salah. Allah kan nggak ngukur gitu. Emangnya kalau kita menghasilkan materi atau nominal sekian banyak, kehidupan kita sehari-hari akan cukup? Belum tentu. Belum tentu. Iya benar. Iya salah lah. Maka selalu kita pesankan pada anak-anak kita, lingkungan kita, belajarlah sungguh-sungguh apa yang kamu belajari sekarang. Jangan karena ini nanti sepi peminat, saingannya banyak gitu. Iya, terkadang gitu juga ya Bu Dokter. Terus akhirnya jadi lemes ya, kempes semangatnya gitu. Gak ada semangat. Nggak, ya salah dong ya. Hargai support system yang sudah mendukung semua usahamu termasuk dirimu dari sekarang. Karena apa yang kita kerjakan sekarang ini adalah buah dari kita sejak kecil dulu, sejak TK dulu, sejak SD dulu sampai membentuk kita sekarang. Iya. Karena kan memang kayak misalkan jurusan kuliah aja kayaknya dari dulu gitu ya Ustadz ya, dan juga Bu Dokter. Saya pengen cita-cita jadi dokter, akhirnya gimana caranya kita masuk FK. Cita-cita jadi guru, akhirnya gimana caranya kita jurusannya ya keguruan kayak gitu. Tapi kan banyak juga di luar sana yang udah kuliahnya mungkin jurusan perawat, dokter gitu ya, jurusan Malang, Surabaya gitu. Tapi kan ternyata nggak ke situ arahnya ya. Ya bukan hanya di luar sana, di dalam sini juga. Contohnya saya ini kan dulu keguruan ya. Keguruan, jadi guru saya jalin 5 tahun, setelah itu mundur, resign, kemudian gak jelas apa yang harus dikerjakan, buktinya hidup sampai hari ini. Oh iya benar-benar. Karena beliau mengilmui kehidupan ini. Masya Allah. Ya sama sih, saya juga kan ke SPD, keguruan. Tapi kenapa jadi ada di sini kan gitu ya? Nah ya makanya kalau kehidupan ini kita ilmui, jalannya ini enak walaupun kita kadang kelihatan ada masalah ya, kelihatan longgar. Kita tetap sadar bahwa kita masih ada di dunia, jadi masalah tetap ada gitu. Oh iya. Mau gimana pun kita, seperfect apapun ya tetap ada. Kita tidur aja nggak ngapa-ngapain itu tambah masalah ya kan. Dan selalu disalahkan orang. Tidur terus gitu ya. Itu gak jelas tidur terus. Padahal tidur itu ganggu siapa? Iya. Kan nggak ganggu siapa-siapa. Tapi kadang kalau sebagai istri ngelihat suami tidur terus kan kesel ya. Yang kesel mungkin yang tidur. Ya karena dia capek jadi dia tidur gitu ya. Seharusnya kita ya ikut tidur juga ya, nggak usah ngurusin yang tidur. Oke, jadi memang itu poinnya nggak usah, intinya tuh kayak nggak usah mengejar passionnya dulu gitu ya Bu Dokter ya. Kalau kita mau belajar pun juga ya udah sok belajar aja gitu, belajar untuk mengilmui apa yang sudah kita dapat, itu nanti insya Allah ke depan juga bekal kita gitu ya Bu Dokter. Mengejar passion itu menarik ya, nggak masalah, maksudnya itu bukan hal yang terlarang atau yang haram bahkan gitu, enggak gitu. Tetapi realistis aja, kondisinya bagaimana. Boleh ngejar passion, boleh. Karena itu kan jadi bikin punya mimpi gitu kan, mau menggapai mimpi, boleh gitu loh. Lihat kemampuan diri, lihat sekarang sikon sekarang seperti apa, support system dukung enggak, pemerintahnya gimana. Nah, iya. Apalagi kan kita juga taunya angka pengangguran cukup tinggi ya. Yang katanya mau ada 9 juta lapangan 19 19 juta lapangan kerja. Iya. Nah, itu gimana?
Ya memangnya kalau kita ikut berpikir yang angka 19 juta itu terus selesai masalah kita. Ya sudah, Enggak. kita pikirkan sendiri diri kita masing-masing. 19 juta itu berpikirlah secara keras bagaimana mengatasi keadaan ini. Jangan bermaksud menyalahkan siapa-siapa, orang yang pernah berjanji, orang yang pernah ya memberi harapan dan sebagainya. Hari ini adalah milik kita yang harus kita isi dengan baik. Maka awal tadi kita ini kalau bekerja niati untuk ibadah, selesai. Jadi kalau bisa kita menciptakan lapangan kerja Itu sendiri, prinsip Pondok gitu ya. Gontor gitu. Pondok Modern Gontor itu Oh. tidak perlu kita sibuk menjadi pekerja, tapi punya pekerja. Wah, ya punya pekerja berarti punya karyawan, Punya karyawan. gitu Dia ya. seperti Bu Dokter ini punya karyawan banyak. Banyak banget Iya. ya. Tiap bulan pusing Bu Dokter. Iya. Selain juga beliau seorang karyawan. Iya. Oh iya. Karyawan. Untuk menggaji karyawan. Karyawan untuk menggaji karyawan. Iya Sama benar. karyawan dilarang bertengkar. Oh iya. Karena posisinya Bu Dokter ada di dua-duanya ya Bu Dokter Iya, ya. rasain. Jadi karyawan negara sama punya karyawan Iya, gitu. iya. Kapan saya punya gitu ya? Ya, sediakan lembaran tempat tanda tangan. Satu sisi tanda tangan sebagai karyawan, Iya. atau pada kali lain tanda tangan sebagai pimpinan. Oh Iya. iya, sering Bu Dokter itu kalau udah tanda tangannya kayak gitu. Oke, jadi kalau untuk mengejar passion ini sebenarnya ya relate juga untuk di kehidupan sekarang gitu ya Bu Dokter ya. Anak-anak relate. anak-anak remaja zaman sekarang, bukan remaja sih, baru lulus, fresh graduate. Iya, zaman sekarang itu anak-anak itu sebenarnya dikasih kesempatan seluas-luasnya ya, informasi secara global kan sangat terbuka. Tergantung ini ya, kecerdikan dan kecerdasan anak-anak ini menangkap peluang usaha. Apapun bisa jadi dengan modal data. Oh, Iya kan? Siapa yang pegang data, dia yang akan pegang dunia. Gitu. Jadi apa namanya? Insya Allah mesti ada peluang, mesti ada jalan. Tinggal apa namanya? Kita tekun apa enggak? Kalau dari pengalaman Bu Dokter sendiri sebagai yang memiliki karyawan gitu ya, kalau dari Bu Dokter sendiri itu untuk menerima karyawan biasanya tuh emang cari yang sesuai, maksudnya kalau ini ya Cahaya Al-Quran guru berarti harus SPD gitu, maksudnya harus keguruan. Terus mungkin ada lagi yang samping-sampingnya kan ada makan sehat, otomatis ada Bu Dapur, ini harus tahu gizi misalkan gitu. Atau Bu Dokter itu hanya ingin yang niat bekerja, yang mau belajar gitu. Kadang kan memang beda-beda ya setiap owner. Potensi dasar mesti iya dimilikin ini ya, calon karyawan. Selanjutnya yang biasanya lebih kita pilih adalah yang militan, yang tangguh, dia papain dia tetap Tangguh. jalan ya. Kalau dia baperan sesama teman sendiri dibilangin apa udah ilfil, sudahlah selesai. Banyak ya maksudnya Iya, banyak. apa cerita-cerita gitu ya Bu Dokter ya. Banyak, iya. Dikomentarin orang tuanya, udah ya udah selesai. Ternyata nggak semudah itu ya Ustadz ya untuk Iya. jadi owner gitu ya. Dulu saya waktu membuka untuk calon guru SD Al-Ikhlas ya, itu tidak lihat linear atau tidak linear. Oh. Latar belakang itu ya kalau ada dan bagus itu ideal. Tetapi kalau tidak ada apapun latar belakang, yang penting ada kemauan untuk berubah, berkembang, mau belajar. Maka guru-guru di Al-Ikhlas itu semuanya kan tidak SPD. Oh. Ada yang insinyur, ada yang sarjana kedokteran. Bukan dokter tapi sarjana kedokteran gitu. Oh Ya, iya. ada yang sarjana hukum, macam-macam. Yang penting mereka menikmati dunia guru dan mereka menyesuaikan dengan tantangan yang ada di dalamnya itu. Jadi Itu sebenarnya itu tadi yang penting. Mereka punya niatan untuk bekerja yang diniati untuk ibadah itu. Jadi ini semangat juga ya untuk adik-adik kita, adik-adik kita yang mungkin baru lulus kuliah gitu. Maksudnya kalaupun misalkan tidak sesuai dengan jurusan yang dia ambil di awal kuliah gitu ya, maksudnya di gelarnya dia, itu jangan berkecil hati gitu ya Bu Dokter Iya, ya. belum tentu selesai itu. Oh iya. Ustaz Suharyo aja yang jadi guru harusnya nggak jadi guru juga tetap ada di sini ya. Tetap bisa membagikan ilmu gitu kan dari dulu dengan tulisan-tulisannya gitu ya Ustadz ya.
Iya, iya. Jadi gimana caranya kita berarti harus memiliki potensi, kita harus tahu potensi yang ada di dalam diri kita dong ya. Iya, pada prinsipnya tuh ya ada salah satu mungkin apa ya, peribahasa atau apa ya. Jadi saat pohon tumbang tuh semua orang akan mendengar suaranya. Tapi saat pohon tumbuh nggak seorang pun mendengarnya. Ini bukan bahas pohon ya, tapi Asik. Ini bukan tentang pohon. Iya, Iya. ini bukan tentang pohon ya. Kegagalan tuh selalu ramai diperbincangkan ya, diomongin ya. Sementara proses pertumbuhan kita ini ya sering tidak terlihat. Jadi kita ini mau kebanting-kebanting, mau apa itu kan kita nikmati sendiri kan. Ya perjalanan yang sunyi ini itulah yang sebenarnya penting. Belajar, bekerja keras, berbenah, ya memotivasi diri untuk tidak patah semangat, untuk tidak menyerah dan terus tumbuh. Itulah kehidupan. Itulah kehidupan, bukan tentang pohon. Iya, Tapi tentang kehidupan. Iya. Oke, baik. Kita jeda lagi ya Ustadz dan juga Bu Dokter. Saya juga masih menunggu gabungan Anda. Boleh gabungan di 0811 3400 899. Tetaplah di Oase Keluarga Harmoni bersama Yayasan Cahaya Al-Quran. Ya Mitra Muslim, kembali lagi di Oase Keluarga Harmoni bersama Yayasan Cahaya Al-Quran. Dan kita sudah berada di 49 menit lepas dari jam 1 siang. Kerasa kok. Kalau ngomong gak kerasa kan nanti apa katanya Ustadz Suharyo itu? Kerasan di dunia. Oh iya, kalau ngomongnya nggak kerasa, ini kerasa kok ya Ustadz Iya, ya. iya, iya. Kita ngebahas tema tentang apapun dijalani nggak perlu ngejar passion, relate atau kudet. Nah kalau ngomongin soal ini ya tadi antara pekerjaan dan juga passion kadang tidak sesuai gitu. Caranya kita untuk bisa beradaptasi dengan kondisi yang memang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita impikan gitu. Seperti apa? Iya, sebenarnya saya pernah baca buku ada 8 langkah ya. Yang pertama itu tadi niati secara mendalam bahwa ini untuk mencari ridha Allah, untuk ibadah lah. Yang kedua, bekerjalah secara dengan baik, bekerjalah dengan baik, dengan sebaik-baiknya, supaya kita bisa menikmati, karena kebaikan yang kita lakukan itu buahnya, rasa manisnya itu juga akan kembali pada diri kita. Kalau kita kerjanya malas-malesan, sudah melihat pekerjaan itu sudah malas, sehingga tidak bisa menikmati apa yang kita kerjakan. Kemudian yang ketiga, bekerja harus apik. Secara selain maksimal juga harus bagus. Bagus itu bahasa lainnya profesional. Harus profesional. Ya, orang profesional itu namanya ya akan dihargai oleh profesi yang ada di situ. Kemudian yang keempat, harus ada kerja kolektif, berjamaah, jangan menonjol sendiri. Karena prestasi itu tidak akan bisa diraih hanya oleh orang per orang. Kalau ada keberhasilan itu milik bersama, sehingga kita harus ada teamwork yang bagus, sehingga kerja kita nggak berat, tapi hasilnya juga akan disupport oleh orang lain. Baru kemudian yang lain masih banyak lah. Oh, masih banyak ya, ya cara adaptasinya ya, berarti Iya. dilanjutin Bu Dokter. Baik, jadi memang awalnya memang harus meniatkan hati dulu gitu ya, mencari ridho Allah. Jadi kita bekerja di sini nih, ya udah karena Allah Iya, gitu ya betul. Ustadz ya. Iya. Oke, kalau dari Bu Dokter cara beradaptasinya gimana Bu Dokter? Ya, apapun pekerjaan kita ya, mau itu keren nggak keren menurut kita, rasakan bahwa itu bermanfaat minimal untuk diri sendiri. Misal nih, dia cleaning service, bagian bersihin toilet. Kalau toilet resik bagus, paling nggak kita itu bangga bahwa ya inilah cerminan saya itu resik, wangi, gitu. Bagus ya, berarti luar dalam saya memang seperti ini, seperti yang saya tampilkan dari kerja toilet ini, misal begitu. Nah, kalau saya kerjaan tuntas, nggak ada masalah, selesai. Kalau ada sesuatu keluhan, komplain bisa saya atasi dengan baik, soft spoken misal ya, lagi trennya kan gitu. Nah, itulah saya gitu. Walaupun tuh pekerjaannya mungkin sekedar resepsionis atau pedagang asongan atau gimana. Perkara dihargai nggak dihargai, saya bangga terhadap diri saya hormat terhadap diri saya. Nggak sekedar karena saya menghasilkan. Kalau menghasilkan tuh kan efek samping ya. Yang penting kita ini bisa hormat pada diri kita, sehingga apapun yang kita hasilkan itu akan
melindungi kehormatan kita. Jangan sampai kita make kehormatan kita untuk melindungi apa yang kita hasilkan, kebalik. Oh, kebalik ya? Iya, kan biasanya banyak orang ya zaman sekarang, bukan kita menjudge ya, menghasilkan materi yang dilindungi habis-habisan dengan mengorbankan kehormatannya. Nah, kita ini menghasilkan materi untuk melindungi kehormatan kita, dalam arti menghormati agama kita ya, untuk menghormati keimanan kita, bukan untuk menghormati, bukan kita ini make atau menggadekan kehormatan kita untuk mendapatkan materi tersebut. Berapa banyak yang kita saksikan ya, menggadekan idealismenya, menggadekan akademiknya, harga diri dan sebagainya demi mendapatkan sesuatu. Jadinya kan receh, orang udah nggak respect lagi, gitu. Jadi nggak perlu kelihatan tinggi atau rendah status sosial dan sebagainya. Kalau kita betul-betul bisa menghormati diri kita, insya Allah apapun yang kita hasilkan, lingkungan pun akan menghormati, begitu. Oke. Kalau dari ini ya, kayak kudetnya gitu, apakah memang supaya tidak kudet kita ini harus FOMO? Karena kan biasanya berawal dari kefomoan, biar kita ikut-ikutan, biar nggak kudet gitu. Tergantung lagi trennya apa, pelajari dulu, jangan keburu jeplak dulu. Ya, nanti kalau kita udah keburu berpendapat atau bahkan sampai berfatwa, kemudian ternyata salah apa, nggak malu gitu loh. Nah, jadi jangan keburu-buru. Bukan berarti kita pasif atau slow respon juga. Memang kita harus gerak aktif, tapi bukan berarti kesusu, bukan berarti buru-buru gitu. Pelajari baik-baik, maka tiap saat kita harus belajar supaya nggak ketinggalan. Sehingga hal-hal yang FOMO dan sebagainya itu kita paham lah, ini memang layak atau enggak. Jadi nggak semua yang lagi trending itu layak kita perbincangkan toh. Oh iya, dan apalagi kita ikutin. Betul, gitu ya. Iya. Berarti nggak usah FOMO-FOMOan gitu ya Ustadz ya? Ya sekarang kan enak jadi pejabat itu ya. Ya kasih komen yang begitu vulgar macam-macam, besoknya minta maaf. Bukan pejabat aja sih, banyak yang kayak begitu. Oknum lah ya, tanda kutip. Ya, kalau oknum itu kan nggak dipublis ya. Tapi kalau pejabat publik itu kan pernyataannya sudah menasional, orang sudah sama mendengar, tiba-tiba besoknya minta maaf. Sudah terlanjur mendukung. Iya, jadi kalau untuk kudet ya kita harus tetap memfilter ya, Bu Dokter ya, untuk kedepannya gitu loh. Jangan karena ini lagi FOMO ini jadi ikut-ikutan, apalagi dengan bahasa. Kan kadang sekarang udah banyak tuh bahasa daerah yang ya karena perkembangan media sosial gitu, jadi kita tahu bahasa-bahasa yang bukan di daerah Jawa misalkan, tapi itu kan akhirnya kayak misalkan kayak buruk gitu loh, negatif percakapannya, itu kan juga harus difilter ya Ustaz ya. Iya, betul. Oke. Tadi yang soal kudet, sudah ya kudet. Jadi memang kita itu kudet memang harus memfilter lagi, seperti itu ya mitra muslim ya, jangan ikut-ikutan, so ikut-ikutan biar dikiranya keren gitu. Oke, mungkin ada closing statement dari Bu Dokter dan juga Ustadz Suharyo. Jadi ini ya, jangan minder lah kalau perjalananmu ini sepi dari sorotan ya, FYP. Biarkan hasil akhirnya yang bicara. Ingat, tumbang itu sesaat, tumbuh itu seumur hidup. Jadi realitas hidup memang sering menuntut pragmatis, tidak semua sesuai impian atau passion, tapi kita bisa mengubah mindset kita ya, agar pekerjaan yang ada menjadi ladang ibadah, sumber rezeki dan batu loncatan. Masya Allah, lengkap sekali dari Ustadz Suharyo. Masih perlu ditambah. Oh iya dong, kan narasumbernya ada 2. Ya, biasakan kita bekerja di tempat yang sunyi, bersikap dengan sikap yang sunyi, tanpa publikasi dan tanpa puja-puji. Itu justru bisa merenungi diri bahwa kita ini sebenarnya penting juga ya, dihidupkan oleh Allah itu ternyata ada sisi pentingnya. Setidaknya kita tidak gampang ikut larut pada hingar-bingar orang lain,
dan kita itu tanda bahwa diri kita itu selektif dan hati-hati. Baik, terima kasih banyak Ustadz Suharyo dan juga Bu Dokter. Kita sudah berdiskusi ya, apapun dijalani nggak perlu ngejar passion, relate atau kudet. Nah ini Mitra Muslim. Terima kasih sekali lagi Bu Dokter dan juga Ustadz Suharyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.